Ya, mohon dimaafkan sekali lagi ada sedikit gangguan dari layar. Mohon dimaafkan. Baik, kita langsung kembali ke materi, yaitu ke selanjutnya, yaitu fungsi conif. Di mana fungsi conif ini yaitu menghitung jumlah sel dengan kriteria tertentu. Baik, kita langsung coba saja. Langkah pertama, tekan tanda sama dengan, lalu tulis kata conif seperti ini, lalu tekan tanda buka kurung. Bisa dilihat di sini ada range, lalu titik koma, setelah itu kriteria. Kembali kita akan blok bagian jenis kelamin ini, kita blok. Setelah itu tekan tanda titik koma. Di sini bawahnya ada kriteria, di mana kriteria di sini yaitu seperti yang sudah disebutkan, ada dua, yaitu laki-laki dan perempuan. Kali ini kita akan mencoba untuk dengan kriteria perempuan. Kita klik sel keterangan perempuan, setelah itu tekan tanda tutup kurung seperti ini ya, lalu tekan enter. Jadi dari 25 peserta ini, peserta didik yang berjenis kelamin atau kriteria perempuan itu ada 13 orang. Ya, bisa dipahami ya. Sekali lagi, jadi peserta didik yang berjenis kelamin perempuan itu ada 13 orang. Ya. Untuk kriteria laki-laki juga sama. Kita langsung coba saja. Langkah pertama, tekan tanda sama dengan, lalu tulis kata conif seperti ini, lalu tekan tanda buka kurung, lalu kita blok kelamin ini. Setelah itu tekan tanda titik koma, lalu kita untuk kriteria kita klik sel yang keterangannya laki-laki. Setelah itu tekan tanda tutup kurung. Ya, bisa dipahami ya. Untuk langkah terakhir sama, yaitu tekan enter. Jadi kesimpulannya yaitu peserta didik yang berjenis kelamin perempuan ada 13 orang, sedangkan untuk peserta didik yang berjenis kelamin laki-laki atau kriteria laki-laki yaitu 12 orang. Bisa dipahami ya. Selanjutnya yaitu fungsi conlength, di mana fungsi conlength ini yaitu untuk menghitung jumlah sel yang kosong. Baik, kita langsung coba saja. Langkah pertama, tekan sama dengan, lalu tulis kata conlength seperti ini, lalu tekan tanda buka kurung. Jadi kita blok seluruhnya saja ya, untuk menghitung jumlah sel yang kosong. Setelah itu tekan tanda tutup kurung, lalu tekan enter. Jadi jumlah sel yang kosong itu ada 3. Baru kita langsung cek saja. Ini 1, 2, 3. Bisa dipahami ya, sama sesuai. Selanjutnya yaitu fungsi con A, di mana fungsi con A ini yaitu menghitung jumlah sel yang terisi. Berbeda dengan fungsi con yang ini, fungsi con ini yaitu menghitung seluruh data dalam sel, ya. Sedangkan dari fungsi con A ini hanya menghitung jumlah sel yang terisi. Jadi jumlah sel yang kosong ini tidak dihitung. Kita langsung coba saja. Langkah pertama, tekan tanda sama dengan, lalu tulis kata con A seperti ini, lalu tekan tanda buka kurung, lalu kita blok seluruhnya seperti ini, lalu tekan tanda tutup kurung, lalu tekan enter. Jadi jumlah sel yang terisi
di data ini, yaitu ada 147 sel. Ya, bisa dipahami ya. Selanjutnya yaitu fungsi conif, di mana fungsi conif ini yaitu menghitung jumlah sel dengan kriteria lebih dari satu. Berbeda dengan fungsi conif, di fungsi conif ini yaitu menghitung jumlah sel dengan kriteria lebih dari satu. Baik, kita langsung coba saja. Nah, yang pertama tekan sama dengan, tanda sama dengan, lalu tulis kata conif seperti ini, lalu tekan tanda buka kurung. Di sini ada kriteria underscore range, berarti kita akan blok kembali jenis kelamin. Setelah itu tekan tanda titik koma. Di sini ada kriteria. Kriteria pertama yaitu kita coba menggunakan kriteria laki-laki. Lalu tekan tanda titik koma kembali. Jadi di fungsi conif di sini yaitu menghitung jumlah sel dengan kriteria lebih dari satu. Jadi seperti ini maksudnya. Kita menggunakan fungsi ini untuk mencari tahu ada seberapa orang yang mempunyai nilai sekian pas atau ketika nilai kuis 1, nilai kuis 2 atau UTS, atau kuis atau UAS. Baik, kita langsung coba saja ya. Setelah menekan tanda titik koma, kita akan mencoba di bagian UTS terlebih dahulu. Tabel, tarik ke bawah. Setelah itu tekan tanda titik koma kembali. Kita akan mencari nilai yang lebih besar dari 75. Pertama, tekan tanda kutip seperti ini, lalu tekan tanda lebih besar seperti ini, tulis kata angka 75, lalu tekan tanda kutip kembali, lalu kita tekan tanda tutup kurung. Jadi jika ingin menuliskan keterangan di dalam rumus, kita harus menggunakan tanda kutip seperti ini ya, depan dan belakang. Bisa dipahami ya. Setelah seperti ini, kita langsung tekan enter saja. Jadi peserta didik yang berkriteria atau jenis kelamin perempuan yang mempunyai nilai lebih dari 75 pas UTS ini ada 8 orang. Baik, kita langsung coba saja. Untuk yang kriteria laki-laki sama, langkah pertama tekan tanda sama dengan, lalu tulis kata conif seperti ini, lalu tekan tanda buka kurung. Setelah itu kita blok, lalu tekan tanda titik koma kembali, lalu kita klik sel keterangan laki-laki. Setelah itu tekan tanda titik koma kembali. Sekarang kita akan mencoba di bagian UAS. Kita coba, kita blok. Setelah itu tekan tanda titik koma kembali. Sama, kita akan mencari nilai yang lebih besar dari angka 70, nilai 75. Kita coba tanda kutip, lalu tekan tanda lebih besar 75, lalu tanda kutip kembali. Setelah itu tekan tanda tutup kurung, lalu tekan enter. Jadi peserta didik yang berjenis kelamin laki-laki yang mempunyai nilai lebih dari 75 saat UAS ini itu ada 7 orang. Bisa dipahami ya.